حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimanallah, alhamdulillah. Marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman dan juga nikmat sunnah. Begitu pula kita bisa berkumpul dengan saudara kita, ini merupakan sebuah nikmat yang besar yang hendaknya kita harus jaga, kita syukuri. Dengan demikian mudah-mudahan Allah menambah nikmat yang telah kita terima. Amin Allahumma amin. Adapun segera memastikan bahwa materi telah dikirimkan di grup ya. Bagi yang membawa HP sudah tulis. Karena mungkin tidak bisa semuanya kita sampaikan, tapi kita bawakan pokok-pokok yang penting. Selebihnya nanti bisa dibaca mengingat waktu kita terbatas. Dewasa ini kalau kita melihat keadaan pada masyarakat kita ini, terutama di Indonesia khususnya antara Karanganyar dengan Sragen, maka kita akan dapatkan bagaimana kerancuan fikir, kerancuan bermanhaj, demikian pula berbagai macam syubhat ini mengenai saudara-saudara kita dari berbagai macam bentuk acara-acara, peringatan-peringatan, peringatan mulutan, milatan dan lain sebagainya dengan berbagai coraknya, sehingga orang-orang yang tidak memahami manhaj yang benar, manhaj yang kuat, dia akan terseret, dia akan mengikut, memandang hal itu adalah baik. Dari sinilah kita berusaha untuk menegakkan, mengokohkan, menguatkan kembali manhaj yang benar. Oleh karena itu tema kita sore ini yaitu manhaj atau cara beragama yang benar, yaitu mengikuti Rasulullah dan juga para sahabat. Manhaj ini bedanya dengan madhab. Kalau manhaj itu adalah metode di dalam memahami agama, ini namanya manhaj. Adapun madhab itu adalah pendapat, ya. Pendapat Imam Abu Hanifah misalnya, idza shahal hadits wa huwa madhhabi, jika hadis itu sahih adalah madhabku, inilah pendapat. Islam adalah agama yang benar, senantiasa mencocoki sepanjang masa selama memahami agama dengan pemahaman yang benar. Tidak ada anggapan Islam tidak cocok, Islam tidak relevan, tidak ada. Adapun manhaj atau metode di dalam memahami agama Islam yang benar, yaitu yang pertama, meyakini agama Islam itu telah sempurna. Ini harus kita tanamkan di dalam hati kita. Agama Islam adalah agama yang telah sempurna, di mana di dalamnya telah diajarkan bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Ta'ala, bermuamalah dengan sesama manusia, menjauhi apa yang dilarang dan membahayakan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Begitu pula mengajarkan berbagai macam hal dari apa yang menjadi hajat hidup manusia. Allah Ta'ala telah menjelaskan kesempurnaan agama Islam ini di dalam firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku
dan aku telah ridhoi Islam sebagai agamamu. Hadis Al-Quran di dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Maidah surah yang kelima ayat 3. Oleh karena itu orang Yahudi itu datang kepada Umar bin Khattab kemudian mengatakan tentang ayat ini, seandainya ayat itu turun kepada kami, kepada orang Yahudi, niscaya kami akan jadikan hari itu adalah hari raya. Ayat yang mana itu? Maka orang Yahudi itu menjelaskan, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu ilal akhir. Dalam surah Al-Maidah 5 ayat 3 tersebut. Maka Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya aku telah mengetahui hari dan tempat ketika ayat itu turun, yaitu kepada Rasulullah SAW di Arafah pada hari Jumat. Disebutkan di dalam Tafsir Ibnu Katsir. Ini menunjukkan apa? Orang Yahudi saja itu paham maksud ayat ini, yaitu Islam ini sudah sempurna, tidak membutuhkan tambahan-tambahan, tidak membutuhkan pengurangan-pengurangan, sehingga tidak perlu hal itu untuk dilakukan. Allah juga menyebutkan wa tamat kalimatu rabbika sidqan wa adalan la mubadila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Telah sempurna kalimat Tuhanmu sebagai kalimat yang benar dan adil. Disebutkan dalam tafsirnya, ya, wa tamat kalimatu rabbika sidqan wa adlan, telah sempurna kalimat dari Rabbmu sebagai kalimat yang benar dan adil. Qatadah menyebutkan, yaitu benar dalam firman-Nya dan adil dalam putusannya. La mubadila li kalimatihi, tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya. Maksudnya apa? Tidak seorang pun yang dapat menolak putusan Allah Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Sebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-An'am surah ke-6 ayat 115. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, qad taraktukum 'alal baydai lailuha kannahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang, dalam keadaan putih, siangnya seperti malamnya, ya, malamnya seperti siangnya. Tidak ada yang berpaling dari keadaan tersebut kecuali dia pasti celaka. Ya, tidak ada yang melampaui batas di dalam beragama ini kecuali dia akan binasa. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Tabrani dan disesuaikan oleh Syalban dalam Sahihul Jami'. Begitu pula nanti dalil-dalilnya yang lain bisa dibaca, ya. Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa kalian, kata Rasulullah SAW, tidaklah apa yang mendekatkan kepada surga kecuali telah disampaikan, dan juga tidak menjauhkan dari neraka illa waqad buyyina lakum, kecuali semua telah dijelaskan kepada kalian. Ini hadis riwayat Tabrani. Kemudian yang kedua, ialah rahimahullah, wajibnya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiillaha wa atiir rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya dan pemimpin di antara kalian. Kemudian jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah, yaitu Al-Quran
dan kepada sunnahnya, kepada Rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dalam surat An-Nisa 4 ayat 59. Oleh karena itu Mujahid menjelaskan tentang ayat ini, segala sesuatu yang diperselisihkan di antara manusia itu menyangkut masalah-masalah pokok dan juga cabang-cabangnya, usulihi wa furu'ihi. Ini bisa diselesaikan. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir surat An-Nisa 4 ayat 59. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah." Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Surat An-Nisa 4 ayat 64. Maksudnya apa? Kalau berbagai macam bentuk bid'ah itu dianggap benar, apa fungsinya Rasulullah ini diutus? Karena Rasulullah diutus untuk ditaati, untuk diikuti, bukan membuat cara-cara tersendiri. Begitu pula Allah sebutkan, "Innama kana qaulal mu'minina yad'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya jawaban orang-orang bermukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan juga Rasulnya agar Rasul menghukum, mengadili di antara mereka, ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh. Mereka itulah orang yang beruntung. Tidak mengatakan itu tidak apa-apa, ini juga tidak apa-apa, kan dikasih ini juga jadi rame, jadi rejo dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Karena hakikatnya mayyuti Rasul faqad ata Allah. Barang siapa taat kepada Rasul, dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak disebutkan, baik di dalam surat An-Nisa 4 ayat 80, demikian pula surat Al-Ahzab ayat 71. Rasulullah SAW jelas menyebutkan, "Inni qad taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma, kitaballahi wa sunnati, wa la yatafarraqa hatta yarida 'alail haud." Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya apabila berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan juga sunnahku, yaitu sunnah Rasulullah SAW, sampai kalian bertemu denganku di telaga. Hadis riwayat Al-Hakim dan Mustadraknya disahihkan oleh Syalban dalam Sahihul Jami'. Dari sini jamaah rahimahullah, bagaimana kalau subhat-subhat yang ada pada masyarakat kita, pada saudara-saudara kita ini juga menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Satunya lagi juga mengatakan kita ini tidak lepas dari Al-Quran dan Sunnah. Satunya lagi juga berkata kami yang kita kaji juga Al-Quran dan Sunnah. Baiklah, tapi perlu diketahui bahwasanya ada penengah, yaitu Al-Quran dan Sunnah ini harus dipahami generasi yang telah selamat, yaitu para sahabat. Karena semuanya mengklaim menggunakan Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Kenapa mereka berselisih? Kenapa mereka tidak bertemu? Kenapa mereka masih bertengkar? Karena Al-Quran dan Sunnah ini dipahami, ditarik, dipaksa menurut pemahaman kelompoknya masing-masing. Yang seharusnya Al-Quran dan Sunnah ini dipahami pada pemahaman yang benar, sebagaimana di penjelasan tambal ada di bawah. Kemudian jawabullah, nanti yang lain bisa dibaca sendiri. Yang ketiga, keutamaan para sahabat. Ini termasuk paling penting, karena kalau seseorang itu
tidak memahami betapa besarnya keutamaan para sahabat, itu mereka nggak ada kekaguman, nggak ada niat untuk meneladani. Tapi kalau mereka mengetahui tentang perjuangan sepak terjang para sahabat, mereka punya komitmen untuk meneladani para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang pertama, ketabahan para sahabat di dalam mempertahankan akidah. Ya, bagaimana mereka disiksa oleh orang-orang kafir, dicambuk, diseret di padang pasir, direndam di dalam air, ditindih dengan batu, bahkan ditombak sampai meninggal, yaitu sahabiah Sumayyah binti Khayyat. Maka mereka tetap teguh, sabar dalam membekal akidah mereka. Yang kedua, mereka rela berhijrah menyelamatkan agamanya. Ya. Mereka ke Habasyah, Ethiopia. Semua dilakukan karena ingin menyelamatkan akidahnya tersebut. Kemudian mereka sebagiannya, ya, ada yang hijrah, tidak boleh hijrah oleh orang-orang musyrik kecuali apa? Hartanya itu terpaksa harus diberikan kepada mereka. Seperti Syuhaib Ar-Rumi. Ya, bagaimana kalau harta yang aku miliki aku kasihkan kepada kalian? Nah, karena orang-orang musyrik itu mengukit, kamu dulu masuk ke kota Mekah ini, kamu tidak membawa apa-apa. Sekarang kamu sudah punya ini itu, enak sekali kamu mau pergi, mau hijrah ke Madinah. Kemudian dia berkata, bagaimana kalau harta-hartaku ini semuanya aku berikan kepada kalian? Apakah kalian mengizinkan aku untuk hijrah? Maka orang-orang musyrik itu mengizinkan. Oh iya, silakan kalau begitu. Kita setuju. Akhirnya diberikan. Maka sampai di Mekah, Rasulullah mendapatkan kabar itu, ya, dari Allah, dan Allah memberikan wahyu kepada Rasulnya. Wa minan nasi may yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillahi wallahu ra'ufun bil ibad. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridha Allah. Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Dan surah Al-Baqarah 2 ayat 207. Ini sifatnya umum, bukan hanya tentang Syuhaib Ar-Rumi saja. Ya. Kemudian yang ketiga, kecintaan para sahabat kepada Rasulullah. Kita lihat bagaimana mereka sangat cinta Abu Bakar ketika menemani Rasulullah SAW di gua, ya, di gua Tur. Beliau masuk terlebih dulu dalam gua, kemudian dibersihkan lubang-lubang disumbat. Kemudian Rasulullah dibiarkan tidur di pangkuannya sampai ada lubang-lubang yang belum disumbat, dan keluarlah binatang berbisa. Kemudian menyengat Abu Bakar. Ya, ini pengorbanan para sahabat yang luar biasa. Begitu pula kecintaan Umar bin Khattab, kecintaan Utsman bin Affan, begitu pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Yang keempat, bagaimana keberanian para sahabat. Ini tentang sahabat, masih tentang sahabat. Ya, ketika terjadi perang tanding di perang Badar, ya, bagaimana mereka orang-orang beriman itu dipanggil Rasulullah SAW untuk menghadapi satu persatu dari orang-orang musyrik. Mereka siap, tegak badan mereka, dan Allah berikan pertolongan. Kemudian juga bagaimana kedermawanan para sahabat ketika Rasulullah meminta mereka agar bersedekah, agar berkorban. Mereka berlomba-lomba. Bagaimana Utsman bin Affan ini memberikan ratusan dinar, ya, bahkan juga ratusan kendaraan-kendaraan untuk membawa bekal-bekal di perang Tabuk. Ya, Abu Bakar juga demikian, menyedekahkan semua hartanya. Ya, Umar pun demikian, membawa
hartanya separuh. Betul-betul mereka satu tujuannya untuk mencari dan meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ini para sahabat. Jadi kalau Umar ini kita punya 4 patok, yang 2 patok ini dipasrahkan kepada pengurus takmir. Nah, ini saya sedekahkan, luar biasa. Untuk berjuang di jalan Allah. Begitu pula akhlak para sahabat yang kita saksikan setelah Rasulullah mendidik mereka, mereka menjadi manusia-manusia yang sangat mulia sekali. Ya. Disebutkan dalam satu kisah bagaimana orang-orang Muhajirin dipersaudarakan dengan orang-orang Ansar, sehingga ketika mereka mengutamakan saudaranya dibandingkan keluarganya, sebagaimana kisah Abu Talha, maka Allah memuji mereka, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan saudaranya Muhajirin daripada dirinya sendiri meskipun mereka mempunyai keperluan yang mendesak. Ya, sampai anaknya ini ditidurkan dan dibiarkan kelaparan untuk menjamu saudaranya. Begitu pula ketika perang Yarmuk, ya, Al-Haris bin Hisham, Ikrimah bin Abu Jahal, Suhail bin Amr ini terluka akhir-akhir hayatnya ketika mau menjelang wafat. Ya, satu berkata, aku hanya ingin air, maka diambilkanlah air itu. Ketika dia mau meminum air itu, Al-Haris ini melihat Ikrimah bin Abu Jahal. Sepertinya Ikrimah itu sangat haus sekali, maka dia berikan air itu kepada Ikrimah. Ya. Setelah itu Ikrimah mau meminum, dia melihat Suhail bin Amr juga terluka parah dan mau meninggal. Dia terlihat juga ingin sekali air tersebut. Akhirnya Ikrimah pun memberikan kepada Suhail tersebut. Dan air ini belum sampai ke Suhail, maka dia telah meninggal. Ketika balik kepada orang yang pertama, dia juga telah meninggal semuanya. Subhanallah. Ini akhlak mereka. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka ikthar, ya, mementingkan saudaranya dibandingkan diri mereka sendiri. Begitu pula keadilan para sahabat. Ya. Demikian pula setelah kita mengetahui demikian kemuliaan para sahabat, kita dilarang mencela para sahabat. Tidak boleh. Larangan keras. Rasulullah SAW bersabda, la tasubbu ashabi walau anna ahadakum anfaqu mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahdi wala nasifahu. Jangan kalian mencela para sahabatku. Seandainya kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan menyamai apa yang telah diinfakkan sahabatku, meskipun cuma 1 mud, wala nasifahu, juga meskipun separuhnya, itu tidak akan menyamainya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ya, ini kita mengetahui betapa kecilnya orang-orang Syiah Rafidah yang selalu melaknat para sahabat. Kemudian yang ke-9, pujian para sahabat. Ya, Allah banyak di dalam Al-Quran memuji para sahabat. Kuntum khaira ummati ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Surat Al-Imran surah yang ketiga ayat 110. Kalau kita sedikit belajar nahwu, belajar nahwu shorof, kita akan tahu kuntum ini, dhamir tum, itu adalah khitabnya kepada orang yang diajak bicara. Di waktu itu tidak ada yang lain selain para sahabat. Oleh karena itu pujian kalian sebaik-baik umat ini adalah yang dimaksudkan adalah para sahabat. Sebagaimana juga firman Allah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw.
Seandainya mereka beriman sebagaimana iman-iman kalian, ini kalian domirnya juga kepada para sahabat, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Sebutkan di dalam surat Al-Baqarah 2 ayat 137. Kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan, la yadkhulun nar ahadun mimman bai'a tahta syajarah. Tidak akan masuk neraka orang yang berbaiat di bawah pohon. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, beliau berkata hasan sahih. Syekh Albani mensahihkan dan Sahihul Jami. Itu kurang lebih sekitar 1.500 sahabat yang mendengar ketika orang-orang musyrik itu terdengar kabar kepada mereka membunuh utusan Utsman bin Affan, maka mereka berjanji akan membalas ya apa yang diperbuat. Ternyata ini kabar yang tidak benar, tapi mereka berbaiat ya, siap untuk mati. Maka hatinya Allah mengetahui hati-hati mereka. Bisa dibaca di dalam surat Al-Fat 48 ayat 18. Kemudian pujian Rasulullah juga disebutkan, khairun nati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Ya, hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ini menunjukkan bahwa generasi yang paling mulia itu adalah para sahabat. Ya. Kalau kita meneladani para sahabat Rasulullah dan juga para sahabat. Oleh karena itu yang ke-10 perintah untuk mendoakan para sahabat. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelahnya ya, mereka berdoa, ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu beriman, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Surat Al-Hasyr 59 ayat 10. Jadi hasad, iri, dengki ini sifatnya seperti orang-orang Syiah Rafidhah waliyadzubillah. Mereka membenci, melaknat para sahabat. Ya, mereka mengatakan ummul mukminin ya, itu seperti Aisyah dianggap pelacur, maka Allah balas ucapan-ucapan mereka. Maka istri-istri mereka itu dibiarkan bersenggama dengan tamu-tamu mereka waliyadzubillah. Disebutkan di dalam buku Kenapa Saya Keluar dari Syiah, sampai penulisnya ini diburu. Dalam buku tersebut seperti itu disebutkan, dan sampai separah itu. Bukan hanya di mut'ah itu gadis-gadisnya saja, tidak, tapi untuk menyenangkan tamu-tamu yang datang, istrinya ini dipersilahkan. Waliyadzubillah. Kemudian jamaah Allah, setelah kita mengetahui demikian besar kemuliaan para sahabat, maka poin yang keempat, kewajiban mengikuti para sahabat. Kewajiban kita mengikuti para sahabat. Dalilnya sangat banyak. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan wa dalam jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abadan. Dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajir dan Ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, Allah ridho kepada mereka dan Allah menyediakan mereka ridho kepada Allah, Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang di dalamnya terdapat sungai-sungai yang mengalir. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, itulah kemenangan yang besar. Sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 100. Ayat ini membagi generasi ada dua. Pertama, generasi yang telah berlalu yang dipuji Allah, yaitu Muhajirin dan Ansar.
Yang kedua, generasi yang mengikuti mereka. Kita tidak mungkin akan masuk dalam generasi pertama, tidak mungkin, karena itu kekhususan para sahabat. Kita masuk kepada generasi yang kedua yang berusaha mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya, dengan tanpa menambah-nambah di dalam agama ini, juga tidak mengurang-urangi di dalam agama ini. Kemudian yang kelima, jalan kebenaran itu hanya satu. Ya, khatalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatan tsumma qala hadatha dinullahu thumma khatta khututan an yamini wa an shimalihi thumma qala hadhihi subul wa ala kulli sabilin minha syaitanu yad'u ilayhi thumma qala wa anna hadha siratal mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabila. Rasulullah SAW pernah membuat satu garis yang lurus, Kemudian Rasulullah membuat garis-garis di kanan kirinya ini banyak. Ketika menjelaskan garis yang satu lurus ini, Rasulullah berkata, ini adalah jalan Allah yang lurus. Setelah itu, garis-garis kanan kiri ini, Rasulullah menjelaskan bahwasanya sisi kanan dan kiri tersebut ini adalah jalan-jalan yang banyak. Pada jalan ini ada syaitan yang mengajak kepada jalan itu. Kemudian Rasulullah membaca, ya, wa anna hadza siratal mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dan bahwa yang kami perintahkan adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu ikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Surat Al-An'am namanya 153. Adapun hadis ini riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dihasankan oleh Syalbani. Oleh karena itu ketika menjelaskan iftiraq, Rasulullah SAW menyebutkan yang selamat huwal jamaah, yaitu mereka yang berjamaah. Setelah itu dalam riwayat yang lain Rasulullah menjelaskan waman, ketika sahabat bertanya, qalu waman hiya ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Qal ma ana alaihi wa ashabi, mereka yang beragama sebagaimana aku lakukan dan juga yang dilakukan oleh para sahabatku. Jadi ini ukuran kebenaran, standar kebenarannya. Ya, siapapun, apapun, kapanpun masanya, kalau dia, walaupun dia mungkin pakai label organisasi ini, label organisasi itu, kalau memang mencocoki dalam beragamanya sebagaimana cara beragama Rasulullah dan juga para sahabatnya, masuk dalam hadis Rasulullah, ma'ana alaihi wa ashabi, mereka yang seperti itu dan para sahabatku. Kalau kita mengulik lebih dalam lagi, ma di sini tufidul am, memiliki penjelasan sifatnya umum, siapapun. Ya, kalau disebutkan siapapun, kita akan tergambar, oh siapapun, kapanpun, dimanapun. Kalau mencocoki sebagaimana yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat, itulah yang disebutkan yang selamat dari neraka tersebut. Nih, oleh karena itu jangan menilai kebenaran dari banyaknya orang. Jangan. Bahkan sebagian orang itu kan berkata seperti itu. Kemudian yang keenam, ancaman orang yang menyelisihi Rasulullah dan juga para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa menentang Rasul SAW setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan bukan jalan orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin di waktu ayat ini turun tidak ada yang lain kecuali para sahabat. Jadi kalau mengambil jalan selain jalan para sahabat ini, nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, niscaya kami akan biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Jahanam ini adalah seburuk-buruk tempat kembali. Surat An-Nisa 4 ayat 115.
Meskipun para sahabat individunya bukanlah maksum, tetapi kesepakatan mereka itu adalah diterima, apalagi ditakrir oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu yang perlu kita jelaskan, ya, anggapan orang-orang yang mereka itu membuat cara-cara baru dalam agama, atau yang kalau boleh dikatakan suka mengamalkan atau membuat bid'ah di dalam agama ini, ya, maka mereka sebagiannya melihat sisi syariat ini hanya dari salah satu sisi, tidak melihat secara komplit. Contohnya, mereka berdalil bolehnya berbuat bid'ah itu dari apa yang dilakukan Bilal ketika setelah berwudu dia sholat. Hadis ini riwayat Bukhari. Maka Rasulullah berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, apa yang menyebabkan aku mendengar sandalmu di surga?" "Ya Rasulullah, ini secara makna, tidaklah aku berwudu kecuali aku sholat semampuku." Maka Rasulullah mentakrir, membenarkan, membolehkan. Kemudian juga yang kedua, sahabat yang sholat dengan bacaan walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban ilal akhir. Maka Rasulullah juga mentakrir, membenarkan. Kemudian sahabat sholat itu yang dibaca al-ikhlas terus kalau jadi imam, ya, sampai makmumnya itu ya protes, "Oporan yang riyan itu jane kan begitu kalau bahasa kita." Imamnya Nabi menjawabnya begini, "Ya, kalau kamu suka ya saya begini, nggak suka cari saja yang lain." Akhirnya diadukan kepada Rasulullah, "Apa yang menyebabkan kamu membaca ini terus?" "Ya Rasulullah, aku sangat cinta sekali terhadap surat ini." Maka Rasulullah beritahukan bahwa Allah itu cinta kepadanya. Ya, ini takrir Rasulullah, ya, pada para sahabat. Namun harus diketahui juga, karena orang-orang yang melakukan membuat bid'ah saat ini, mereka beralasan ini orang-orang ini tanpa izin kepada Rasul. Tidak, dia mengamalkan kemudian dibenarkan Rasulullah. Dia lupa. Selain Rasulullah SAW mentakdir, Rasulullah juga meluruskan, bahkan melarang yang keliru dari para sahabat. Contohnya siapa? Ya, 3 sahabat yang datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Satunya ingin, ya, dia sholat terus menerus, puasa terus menerus, ya. Kemudian maksudnya sholat itu tidak tidur. Kemudian yang satunya ini dia tidak akan beristri. Apa maksudnya? Biar fokus dalam ibadah. Tapi Rasulullah tidak suka. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan golonganku, kata Rasulullah SAW. Maka ini menunjukkan ada yang dilarang, ya, ada. Kemudian ada sahabat yang menyembelih kurban sebelum sholat Id. Maka Rasulullah larang, sembelihanmu ini bukan sembelihan kurban, ini adalah sembelihan lauk. Maka dia menyembelih lagi. Kalau agama ini bebas tanpa aturan, ya sudah apa-apalah, begitu. Tapi Rasulullah menjelaskan itu tidak benar. Demikian pula larangan Rasulullah menyerupai satu kaum. Man tashabbaha bil qaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, dia termasuk kaum itu. Kemudian juga nadar yang terlarang. Kemudian juga mengkhususkan pada puasa hari Jumat atau hari Sabtu saja. Ini kalau menurut logika jeleknya di mana orang puasa kok dilarang? Tapi dilarang kalau dia mengkhususkan hal itu. Ya, makanya dalam beragama ini ada aturannya, tidak membuat sesuka hatinya, revisi, kemudian juga perkara-perkara baru, itu tidak boleh. Ini yang harus kita ketahui. Oleh karena itu, ayuh semuanya, ini karena waktu telah habis, ya.
kita jangan terkecoh dengan apa yang dilakukan orang-orang sekarang ini. Bahkan kalau orang-orang itu mengiming-imingi untuk melakukan sesuatu hal yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW, maka tinggalkan. Meskipun mungkin diiming-imingi, siapa yang ikut ini ada hadiahnya motor, ada hadiahnya kulkas, ada hadiahnya kipas, ada ratusan hadiah lainnya. Jangan terkecoh, karena kita ini orang yang tahu. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau perkara-perkara yang dilakukan orang-orang sekarang ini baik, dulu Rasulullah dan para sahabat itu telah melakukannya. Mereka beragama sebagaimana yang kita ketahui, mengikuti Rasulullah, tidak suka menambah-nambah, mengurang-urangi. Ini yang kita sampaikan pada pertemuan sore ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri, selebihnya kepada kita semuanya. Sebelum kita tutup, mungkin satu atau dua kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Syukur-syukur tidak ada. Betul-betul ya. Saya kira cukup, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.